Belum itu sih. Sini belum ya? Ya. Ntar ya. Nah. Aku ubah kamera dulu. Banget kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, hai wargi Pengayoman. Selamat datang di Kabayanto, Skanwil Jabar melayani. Saya Abdullah Mabro akan menemani wargi Pengayoman semuanya dalam segmen Kabayanto kali ini, dan tentunya kita akan membahas topik yang tentunya sangat menarik dan sayang untuk dilewatkan. Tentunya kita telah kedatangan narasumber yang sangat ahli dalam membahas topik ini, yaitu telah hadir bersama kita Bapak Budiman Muhammad, penyuluh ahli media. Selamat datang Bapak. Ya, bagaimana kabarnya Bapak? Atas undangannya, tapi kalau ngomong ahli, saya bukan ahli, saya ditunjuk kawan-kawan aja suruh mewakilin. Oh tentunya, tapi Bapak masih bisa lah ya untuk menjelaskan topik kita kali ini yang mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan bisa. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik. Ya. Dan kita akan membahas terkait isu yang sebenarnya kalau teman-teman wargi Pengayoman melihat bagaimana aktivitas Kanwil Jabar di media sosial, teman-teman pasti tahu tanggal 2 Agustus 2022, Kementerian Hukum dan HAM telah mengukuhkan guru kekayaan intelektual. Jadi hari ini bertepatan dengan itu, kita akan membahas terkait keberadaan guru kekayaan intelektual atau RUKI di Kanwil Kemenkumham Jabar. Sebelum kita lebih jauh membahas terkait dengan topik kita kali ini, sedikit kami mempromosikan barang-barang dari atau item-item yang berasal dari UPT yang ada di Kanwil Kemenkumham Jabar. Di hadapan kita sudah ada namanya jahe merah dari Lapas Narkotika kelas 2 Gunung Sindur, betul Bu? Betul. Coba kita rasai dulu Bapak, kita coba dulu. Iya. Mana kameranya mana nih? Ini ya? Iya. Itu produk dari jahe dari Gunung Sindur. Iya. Itu produksi dari warga binaan pemasyarakatan. Mari kita coba dulu. Udah daftar belum mereknya nih? Belum ya? Sepertinya belum difasilitasi untuk Bu Indri ditampil nih. Meskipun ini produk dari warga binaan pemasyarakatan, secara rasa sangat oke apa ya? Ya untuk dinikmati ya. Juga higienis lah. Ya, dan sangat higienis tentunya. Dan ada juga produk dari Lapas kelas 2A Cibinong berupa kotak tisu bagi wargi Pengayoman yang sangat tertarik untuk mencoba produk-produk ini. Silakan untuk menghubungi UPT-UPT yang telah kami sebutkan. Nah lanjut Pak, untuk membahas terkait dengan guru kekayaan intelektual di Kanwil Kemenkumham Jabar. Pastinya teman-teman dari warga Pengayoman itu sangat penasaran guru kekayaan intelektual. Kalau dibayangkan guru itu seperti guru yang mengajar di sekolah, di SD, di SMP, di SMA. Tapi kalau sebenarnya guru KI itu apa sih Pak? Jadi sebelumnya mungkin saya berikan gambaran dulu ya mengenai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang memiliki program ini gitu ya. Jadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual itu adalah salah satu unit eselon 1 di Kementerian Hukum dan HAM yang tugasnya adalah ya ini mengurus tentang kekayaan intelektual, termasuk tentang sosialisasinya gitu ya, dan mungkin ada juga penegakan hukumnya juga gitu ya, pengawasan oleh PPNS.
Nah, balik lagi ke tadi Ruki gitu ya. Ruki itu adalah salah satu bagian dari program DJKI Mengajar gitu ya. Jadi program DJKI Mengajar itu adalah salah satu program dari Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual untuk merayakan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia tanggal 26 April setiap tahunnya. Nah, di tanggal itulah intelektual sedunia ya, itu berulang tahun, dan DJKI Mengajar ini tadinya mau serempak rencananya. Serentak seluruh Indonesia, 33 provinsi itu mengadakan sosialisasi ke intelektual mengajar kepada anak SD dan SMP. Setiap provinsi itu 5 sekolah gitu ya. Setelah provinsi 5 sekolah, ya tinggal dikali aja lah. Kurang lebih sebanyak berapa tuh? 165. 33 kali 5 gitu ya. 33 kali 5 itu 70. serentak. Nah, cuma satu dan lain hal belum terlaksana serentaknya tanggal 26 April. Jadi ditunda, harus dikukuhkan dulu. Nah, tadi terkait Ruki inilah guru intelektual yang mengisi, yang memberikan materi dalam program DJKI Mengajar. Nah, jadi intinya setiap kanwil itu dilibatkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dan unit eselon 1 lain, karena yang jadi Ruki itu bukan hanya ada di kanwil, tapi di HAKI-nya juga jelas, di JKI-nya dari Direktorat Jenderal kalau nggak salah peraturan perundang-undangan juga ada, dari BPSDM, dari BPHN juga ada, dari Direktorat Jenderal HAM, Balitbang juga ada. Jadi bukan hanya di Kanwil saja program Ruki. Jadi Ruki ini bukan program Kanwil gitu ya, tapi program dari unit eselon 1. Kebetulan di Kanwil ini kan ada subidnya ya, subbidang intelektual di bawah divisi pelayanan hukum dan HAM. Jadi baik lagi tadi Ruki ini direkrutnya kalau untuk tingkat Kanwil sebanyak 10 orang gitu ya. Siap. Cuma kalau Kanwil Jawa Barat 11. Ya, Ruki 11 ya. Kanwil Jawa Barat. Oke, 11. Saya juga nggak tahu kenapa ada 11 gitu ya. Ya, siap, betul. Apa karena ini agama gitu ya, bahwa Allah itu menyukai yang ganjil gitu ya. Witir ganjil kan. Nah, jadi 11 kalau Kanwil Jawa Barat. Kanwil lain 10. Jadi bisa ditangkap dari pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Budiman tadi, guru kekayaan intelektual ternyata juga merupakan implementasi dari program DJKI Mengajar. Ya. Jadi juga melakukan memberikan pelajaran kepada siswa-siswa seperti itu ya Pak ya. Ya, jadi menanamkan pengetahuan mengenai kekayaan intelektual sejak dini. Sejak dini. Ya, jadi karena selama ini nih kalau kita lihat di Kanwil ya, di Kanwil itu belum pernah saya lihat anak kecil datang ke sini nanya intelektual pakai loket aja ya. Iya, nggak ada. Banyak yang datang tuh usaha yang memang mau mengurus merek atau seniman yang tanya-tanya mengenai pencatatan hak cipta seperti apa, atau gurunya yang datang tuh, guru dari anak-anak tadi tuh dari SD, guru yang datang bagaimana dia bisa bikin buku, atau dosen juga membuat karya tulis, mereka ingin mencatatkan hak cipta. Nah biasanya ya, ini sekarang kita mengajar di anak didik mereka gitu ya, di SD, SMP, mungkin kedepannya SMA juga. Gitu. Program awal SD SMP. SD SMP. Siap. Ya. Mungkin sangat masih berkaitan dengan pertanyaan saya sebelumnya. Itu latar belakang kenapa DJKI menghadirkan guru kekayaan intelektual dalam program DJKI Mengajar gitu Pak. Apakah ini merupakan program yang baru dicetuskan oleh DJKI pada tahun ini atau sebelumnya sudah ada gitu? Nah, jadi kalau untuk istilah Ruki sendiri, guru intelektual itu baru tahun ini. Tapi sebelumnya DJKI kalau saya lihat beritanya termasuk pada saat pelatihan juga itu disampaikan bahwa mereka udah sering juga DJKI-nya datang ke sekolah-sekolah gitu ya, mengajarkan tentang kekayaan intelektual apa. Jadi sejak dini gitu ya, sejak mereka kecil itu kita tanamkan. Ini harus generasi memang benar-benar generasi yang menghargai kekayaan intelektual. Karena tidak mungkin saja mereka sendiri juga berkarya gitu ya. Betul, Pak. Berkarya. Contoh banyak misalnya seperti penemuan-penemuan yang ditemukan oleh anak kecil. Kalau nggak salah ada
program komputer juga mereka bisa. Malah kemarin juga ada yang mencatatkan hak cipta itu karakter kartun gitu ya, untuk dijadikan luar kartun biasa. animasi. Ada juga Siap. dari anak, cuma memegangnya bukan anaknya, tapi orang Tapi tuanya orang tuanya. selaku wali. Ya. Jadi wali yang, kalau anak-anak kan belum boleh, Belum boleh ya, Pak. belum Ya. boleh mendaftarkan nama, tapi nama dia sebagai pencipta ya, tapi yang memiliki haknya itu biasanya orang tuanya, yang pemegang haknya, hak ekonominya ya terutama. Selanjutnya dari pernyataan sebelumnya bahwa Kanwil Kemenkumham Jabar itu memiliki 11 orang guru kekayaan intelektual. Ya, betul. Betul, Pak. Itu prosesnya sampai menentukan 11 orang itu seperti apa? Tahapan-tahapan yang harus dilewati gitu. Sebelum dikukuhkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 2 Agustus kemarin. Nah, jadi awal-awal sekitar bulan Maret itu ada pengumuman gitu ya. Pengumuman perekrutan ke intelektual, rookie. Nah, ya, untuk peserta memang secara umum itu dari ASN Kemenkumham boleh. Siap. Cuma dari pengumuman awal itu adalah ASN yang memiliki JFT penyuluh hukum. Gitu ya. Penyuluh hukum. Makanya penyuluh hukum di Jawa Barat ini masuk aktif juga ya. Jadi ikut juga perekrutan. Satu saja syaratnya kalau tidak salah mengisi formulir, yaitu adalah membuat video tentang bagaimana kita menyampaikan materi kekayaan intelektual ke anak-anak gitu ya. Jadi kita menyampaikan videonya, video itu diupload. Nah, setelah itu ada pengumuman. Nah, jadi progres perekrutan itu dari tanggal 26 Maret sampai 20 April gitu ya. 20 April dan ada pengumumannya waktu itu di Jawa Barat ya 11 orang, 8 kalau nggak salah dulu, terus ada istilah wildcard gitu ya. Wildcard itu namanya nggak ikut ini tapi dapat kartu untuk main lah gitu. Dapat wildcard 3 orang. Nah, 3 orang jadi 11 orang semuanya ikut menjadi rookie. Nah setelah itu baru kami itu di apa istilahnya tuh diklat online lah gitu ya, pemberian materi dari DJKI itu pengajarnya itu dari CFT yang ada di DJKI. Misalnya saja kalau tentang merek itu pemeriksa mereknya yang mengajar ke kita. Dari yang paten dari JFT pemeriksa paten. Ada lagi dari desain industri juga sama. Yang hak cipta itu sama juga, misalnya dari Direktorat Hak Cipta Desain Industri. Kami diajarkan. Nah setelah diajarkan tuh kalau nggak salah pelatihannya dari tanggal 17 sampai 20 Mei gitu ya. Selama berapa hari itu? 4 hari. Nah khusus untuk Jawa Barat, kami juga selain hybrid, ada juga kami mendapatkan pelatihan khusus mobile IP ya, mobile intellectual property di Mall Pelayanan Publik. Siap. Yang di Jalan Cianjur tuh di belakang IBCC. Sana juga ada tim dari DJKI yang datang kebetulan, ada program juga ya kami diajar juga. Jadi kalau di Jawa Barat ini double gitu ya. Selain online, offline-nya juga ada gitu. Nah, setelah dilatih baru kemarin saja tanggal 2 Agustus dikukuhkan oleh Bapak Wakil Menteri ya, Wakil Menteri Pak Wakil Menteri di hotel. Kalau di Jakartanya itu kalau kita kan online ya, hybrid itu acara pengukuhan di masing-masing kanwil, dan kami yang di Jawa Barat ini dilaksanakannya di Sukabumi. Kebetulan kan yang mengukuhkan kami ini Pak Kanwil gitu ya. Nah, Pak Kanwil sedang ada acara di Sukabumi, kami yang merapat ke Hotel Horizon Sukabumi. Kalau di Jakartanya di Hotel Sangrila kalau nggak salah ya, oleh Pak Wakil Menteri ya, Pak Edi. Kita akan beralih ke peran guru KI ini sendiri, Pak. Jadi kayak bagaimana peran atau program yang dijalankan oleh guru KI. Tadi sebelumnya Bapak telah menyebutkan bahwa sudah dalam satu kanwil itu menetapkan 5 sekolah yang akan dikunjungi untuk melakukan guru KI untuk memberikan pengajaran terkait dengan kekayaan intelektual. Itu udah menetapkan sebelumnya atau bagaimana, Pak? Nah, ini 5 sekolah. Kebetulan 5 sekolah ini adanya semua di Pak Dona ya, Kasubitnya ya, Kasubit Intelektual. Tapi bagi penonton nih, warga Pengayoman atau
yang guru sekolah atau mungkinnya mau berminat, bukan berminat, menginginkan sekolahnya dikunjungi oleh Ruki, bisa saja DM ke IG kita ya. Iya, yang DM yang IG sekarang ya bisa ya, langsung DM DM aja kalau DM aja ya. Sekolahnya bisa. Ingin untuk didatangi oleh penyuluh hukum untuk diberikan pembelajaran terkait dengan KKN. Ya, untuk SD SMP. Nanti ada yang ini mudah-mudahan yang 5 tadi belum terpenuhi bisa langsung. Tapi kalau belum sudah terpenuhi yang 5 itu, kami tetap datang. Jadi walaupun program KI ini, program Ruki ini hanya untuk 5 sekolah awalnya, sudah serentak nanti katanya dengar-dengar bulan Agustus ini mau serentaknya nih. Serentak terkait dengan ulang tahun pengayoman gitu di Dharma Karya Dika gitu ya. Di Dharma Karya Dika nanti ininya saya belum tahu juga ya, belum ada bocoran lah. Tapi untuk sekolah memang yang butuh kita untuk memberikan materi Ruki bisa DM aja. Walaupun tidak masuk yang serentak, kita pasti datang. Siap, luar biasa sekali guru kekayaan intelektual kita dari Kanwil Kumham. Jadi program bukan hanya untuk 5 ini. 5 ini kan secara simbolis saja. Tapi kedepannya yang Ruki ini jangan hanya status di 5 ini aja, 5 sekolah. Tapi lanjut. Nah, jadi 5 sekolah tadi itu satu sekolah tuh 2 Ruki nanti yang ngajar. Mungkin ada yang 3 juga karena tadi jumlahnya ganjil ya. 11. Oke. Luar biasa sekali guru kekayaan intelektual Kanwil Kumham Jabar, walaupun sebenarnya pusat menetapkan 5 sekolah untuk setiap Kanwil itu, tapi guru kekayaan intelektual kita dari Kanwil Kumham Jabar sendiri mau untuk menambah itu lebih dari 5. Kita harus nambah. Tentu harus sangat proaktif sekali. Tentunya ini sebagai wujud dedikasi kita untuk menyadarkan kepada mungkin siswa-siswa sedari dini terkait dengan pentingnya kekayaan intelektual itu sendiri. Betul. Kalau metode yang akan dipakai atau mungkin kayak mekanisme pembelajaran yang dipakai itu apakah itu waktu jam sekolah atau mungkin itu di luar jam sekolah atau bagaimana gitu? Nah, yang untuk program DJKI mengajar ini mungkin pada saat jam sekolah gitu ya. Jam sekolah dan siswa juga ya sementara dibatasi ya. Satu sekolah itu 25 siswa. Siap. Karena memang terkait dengan anggaran juga gitu ya. Anggaran karena memang ada souvenirnya nih. Untuk para siswa yang ikut ini, ada hadiahnya juga. Dari DJKI ini ada petunjuknya. Siap. Jadi memang dijadwalkan gitu. Jadi nanti yang di luar 5 ini mah nggak dapat hadiah kayak tadi. Gitu ya. Jadi yang 5 sekolah ini memang dapat, kalau nggak salah dapat hadiah untuk para siswanya. Iya. Walaupun sebenarnya mungkin hadiah itu sebenarnya lebih mungkin tidak terlalu berharga dibandingkan ilmu yang didapat dari sesuatu itu ya. Jadi kayak walaupun mungkin teman-teman sekolahnya tidak terpilih menjadi 5 sekolah yang ditetapkan untuk kegiatan DJKI mengajar ini, mungkin bisa mendaftarkan karena mungkin ilmu ini sangat sayang sekali untuk dilewatkan oleh teman-teman wargi pengayoman semuanya gitu seperti itu. Jadi kalau saya contohkan untuk siswa ini salah satunya aja ya. Satunya untuk siswa SD, SMP, mungkin bahwa kalau beli mainan juga misalnya bukan harus bermerek ya, tapi ini merek yang benar-benar safety gitu ya. Bermerek ya mungkin aja ada juga ya kayak mainan-mainan mengandung plastik juga itu. Itu kalau yang bukan punya merek lah istilahnya ya. Itu pasti sudah safety ya dari segi SNI-nya dan lain-lain. Karena memang untuk mainan anak ini, kalau saya nggak salah harus benar-benar ada SNI-nya. Karena contohnya saja, warnanya bisa luntur dan lain-lain gitu ya. Ini bisa, ini mah di luar KI lah ya. Bisa berbahaya untuk anaknya sendiri. Karena memang banyak kan mainan kan dari impor ya, bukan dari lokalan. Yang lokalan juga sama. Terus contoh lagi pakai sepatu misalnya. Betul. Pakai sepatu bajakan, baru seminggu 2 minggu udah hancur misalnya. Yang paling parah dulu waktu ujian belum online nih. Ujian online itu dulu ada isunya bahwa untuk pensil 2B ya. Siap. Pensil 2B itu kan kita isi dulu zaman dulu sekolah ya. Iya betul. 2B. Itu kalau yang pakai yang palsu, kalau nggak salah tidak mengandung magnet. Iya. Listriknya nggak ada. Jadi begitu di scan katanya. Nol semua. Gara-gara pensil 2B-nya yang abal-abal gitu ya.
Itu bentuk juga menghargai kekayaan Ya, intelektual juga. masih yang punya merek tuh agak mahal dikit lah, tapi ada jaminan gitu. Siap. Daripada beli yang ada merek tapi yang palsu gitu ya. Merek ada yang HB atau apalah dulu mereknya itu kecil HB. Jadi untuk mengakhiri segmen kita kali ini apa ya? Oh, udah habis nih. Mungkin Bapak karena mungkin tidak ada pertanyaan juga dari teman-teman warga pengayoman. Oh, maaf. Abang ini baru nih Terbalik kayaknya belum. programnya. Iya. Kami membuka kesempatan juga sih kepada teman-teman warga pengayoman yang ingin bertanya. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya menggunakan volume chat pada live IG yang ada yang sedang tayang saat ini. Gimana? Siap. Oh, ternyata ada pertanyaan dari Vinod_Mahendra. Pak Narsum, Rocky ini masih akan berlanjut atau selesai ketika kegiatan serentak ini sudah terlaksana? Wow, jadi memperlihatkan atensi yang sangat luar biasa dari teman-teman warga pengayoman terkait keberadaan guru KI ini. Bagaimana itu, Pak? Tadi saya sampaikan kembali, walaupun nanti sudah selesai gitu ya, yang program yang serentaknya, kami dari Kanwil Kemenkumham, Ruki dari Kemenkumham Jabar tetap akan mengajar gitu ya. Siap. Tapi tadi hanya untuk wilayah Jawa Barat, saya batasin juga nih. Hanya untuk wilayah Jawa Barat. Kalau di luar Jawa Barat, ini takutnya kan pengajaran yang online dari luar Jawa Barat. Siap. Ya. Karena memang online ini kita tidak bisa membatasi pertanyaan orang dari wilayah mana gitu ya. Cuma sebagai informasi kalau untuk wilayah Jawa Barat, kami siap gitu ya untuk datang mengisi materi intelektual, mengajarkan lah, mengajarkan ke siswa. Karena ini di online juga kalau nggak salah dulu di chat ya Kabayan Kasih itu apa website. Itu ada ke penyuluh juga ada yang bertanya dari wilayah lain dari Jambi gitu ya. Nah ini takutnya, wilayah bukan luar Jawa Barat, Pak Pinot ini ya kami intinya untuk Jawa Barat walaupun programnya sudah selesai yang mengajar itu. Tapi tetap sebagai guru KI kami akan selalu mengajar gitu. Siap. Jadi jangan khawatir bagi pengayoman kalau misalkan di luar kegiatan kekayaan intelektual atau kegiatan dari DJKI mengajar ini tidak berarti kegiatan melakukan pengajaran terhadap siswa terkait kekayaan intelektual ini berakhir gitu. Tidak berarti seperti itu ya Pak. Jadi kalau misalkan sekolahnya ini dikunjungi oleh guru kekayaan intelektual Kanwil Kumham Jabar, silakan langsung saja untuk menghubungi melalui direct message IG yang sedang tayang, yaitu IG @penyuluh hukum Jabar ya Pak ya. Siap, betul. Ya, terus ini lagi satu lagi nih mengenai selain materi KI ya, kita juga hari-hari ini berita-berita lah ya, sempat bengong juga gitu ya, kok bisa gitu kejadian. Contoh kasus misalnya kejadian bully gitu ya, bully di Tasik misalnya. Nah pembulian di Tasiknya jadi berita nasional nih, jadi viral juga ya, mengenai seorang anak yang nggak mau makan gara-gara dibully temennya, terus meninggal dunia. Nah, dari Kanwil Kemenkumham juga selain materi intelektual, mungkin materi bully juga bisa kita sampaikan. Atau materi-materi lain juga tentang anak. Kemarin waktu MPLS juga kami, kalau sekarang ordernya kurang ya, kayak tahun-tahun sebelum pandemi. Kalau tahun ini paling beberapa sekolah aja yang ngundang MPLS ya. Masa pengenalan sekolah ya itu utamanya kita membicarakan mengenai pelajaran standar hukum dan mengenai etika karakter gitu siswa itu ya. Itu juga lebih penting gitu sebenarnya disampaikan ke siswa. Jadi bukan hanya Ruki aja tentang intelektual aja ya. Tapi materi lain juga kami sampaikan juga nanti. Ini ada pertanyaan lainnya dari Dikis Jafar. Kita sepertinya tidak asing dengan nama ini ya. Jadi pertanyaannya adalah, Pak, materi apa sih yang nanti diberikan kepada anak SD atau SMP terkait dengan KI ini? Nah, materi yang disampaikan adalah memang KI itu tadi seperti disampaikan ada merek, ada paten, desain industri, DTLST, itu ya, hak cipta. Nah, untuk tahun ini kebetulan dari DJKI juga
sedang menggalakkan bahwa tahun ini adalah tahunnya hak cipta. Jadi kami akan menyampaikan materinya itu adalah materi hak cipta. Siap. Di sini juga ada. Karena itu kalau materi hak cipta itu hak yang misalnya lebih gampang mungkin ya, dari gambar aja mungkin, dari nyanyi aja mungkin, itu sudah bisa terbit hak cipta aja gitu ya. Karena banyak juga ya, maksudnya macam-macam kekayaan intelektual ini dan tentunya penting untuk diketahui oleh pelajar gitu sebagai pengetahuan dini yang harus dimiliki kayak. Jadi hak cipta dulu, hak cipta dulu ya Pak ya. Cipta. Yang tahun ini. Yang tahun ini ya karena sesuai program yang telah dicanangkan oleh Kemenkumham itu sendiri, tahun ini adalah tahun hak cipta gitu ya Pak. Iya. Betul. Tapi kan sebenarnya tidak menutup kemungkinan bahwa pendalaman akan dilakukan kepada jenis-jenis hak cipta lainnya seperti merek, seperti jenis KI lainnya ya. Dan lainnya. Selanjutnya, ada pertanyaan yang agak nyasar ya Bun, karena kita bahasnya terkait dengan kekayaan intelektual, tapi pertanyaan terkait dengan CPNS Kemenkumham 2023. Jadi kalau misalkan kami walaupun sebenarnya kami belum tahu itu bayang-bayangnya seperti apa CPNS tahun. Jadi kalau untuk CPNS pantau terus secara online di websitenya Menpan ya. Iya. Maka dipantau terus. Semua CPNS bukan hanya Kemenkumham di sana. Siap, betul Pak. Mungkin sepertinya tidak ada pertanyaan lagi dari wargi pengayoman untuk menutup segmen kalau ini mungkin beberapa pernyataan penutup atau mungkin harapan dari guru kekayaan intelektual terkait dengan agar lancarnya penyelenggaraan DJKI mengajar ini gitu. Mungkin ada himbauan-himbauan atau mungkin harapan yang ingin disampaikan. Harapannya kalau saya intinya sih mungkin harapan kita semua ya di zaman pandemi ini semoga kita semua disehatkan aja. Sehatkan, penyuluh hukum juga sehat gitu ya. Jangan sampai kita mau mengajar malah pada sakit gitu ya. Kan serentak nih. Mengajar sakit maksain, takutnya malah menularkan ilmu ke anak siswa. Kita malah menularkan penyakit gitu ya. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kejadian. Jadi ingin semualah termasuk di kantor ini, semua wargi pengayoman juga yang lagi nonton maupun yang nggak nonton, semua sehat. Karena sehat itu ya lebih dari kekayaan. Kalau menurut saya lebih dari kekayaan gitu ya, karena orang kalau udah nggak sehat gitu ya, kadang-kadang punya duit juga habis gitu ya, karena untuk membiayai kesehatannya gitu ya, karena pengen sehat gitu. Mungkin itu saja. Ya. Jadi sebelum kami menutup, kami mengingatkan kepada wargi pengayoman, khususnya para pelajar atau mungkin guru yang lagi melihat IG Live ini, yang ingin sekolahnya didatangi oleh penyuluh hukum, dalam hal ini guru kekayaan intelektual, silakan untuk menghubungi melalui IG message atau direct message Instagram, dan tentunya dengan senang hati dan dengan penuh semangat guru kekayaan intelektual kita akan mendatangi sekolah dari teman-teman semua gitu. Jadi sekian dulu segmen Kabayan Talks kali ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan Kabayan Talks kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah nih, cukup. Siap, Bun, acaranya.